Mic-nya mana? Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala amri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Jamaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini masih memberikan banyak sekali nikmatnya kepada kita. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, para tabi'in, para tabi'un tabi'in, para alim ulama dan umat Islam yang istiqomah hingga hari kiamat nanti. Jamaah sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian tafsir kita yang kemarin sudah surat Al-Asr ayat yang kedua ya. Innal insana lafi khusr. Kemudian ayat yang ketiga baru sedikit. Terus ini? Ayat surat Al-Asr ini menjelaskan kepada kita tentang pentingnya waktu. Dengan Allah bersumpah dengan waktu di ayat yang pertama, wal asr. Wal asr demi masa ya. Masa di mana seluruh peristiwa kejadian terjadi dari dahulu sampai hari akhir nanti itu adalah al-asr menurut sebagian ulama. Dan Allah bersumpah dengan itu di mana banyak peristiwa penting terjadi di rentang waktu itu. Maka masa ataupun waktu adalah satu hal yang istimewa. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia dalam kerugian. Al-insan di sini umum, berarti yang rugi itu pertama orang kafir, ruginya total ya. Yang kedua orang Islam juga bisa rugi. Kalau amal kebaikannya lebih sedikit daripada amal kebaikannya lebih sedikit daripada amal keburukan, otomatis dia rugi. Kalau sebaliknya amal kebaikannya lebih banyak, timbangan amal kebaikannya lebih banyak dan keburukannya lebih sedikit, otomatis dia beruntung ya. Memang tidak lepas ya, baik itu seorang muslim itu manusia lah secara umum tidak lepas dari sifat ataupun dari kesalahan. Memang itu sudah dinaskan itu sampaikan oleh Allah dan Rasul, oleh Rasulullah. Beliau bersabda, kullu bani adam khata'un, setiap anak manusia itu pasti memiliki salah. Wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik yang bersalah adalah mereka yang mau bertobat. Nah, itu yang terbaik. Dan kalau orang sudah bertobat, insyaallah at-taib binadanbi kaman la danbalahu, kata Rasulullah. Orang yang bertobat dari dosa, maka dia seperti orang yang tidak memiliki dosa yang dia tobati itu. Yang belum ditobati ya harus ditobati lagi atau digugurkan dengan amal soleh. Orang yang bertobat dari misalnya dosa minuman keras, maka dia juga seakan tidak memiliki dosa itu. Dari berjudi, dari berzina dan seterusnya, kalau memang tidak sempat ditegakkan had atas dirinya, maka menurut sebagian ulama itu sudah cukup, bisa menggugurkan dosa-dosanya baik di dunia maupun di akhirat. Yang lebih luar biasa lagi kalau kita mendapatkan al-afun. Jadi itu sifat atau al-afun itu pemberian maaf dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita minta dalam di setiap malam Lailatul Qadar ya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni.
Kata para ulama, al-afu itu Allah Subhanahu wa taala menghapuskan, mengampuni dosa kita dan menghapuskan catatan kejahatan atau keburukan dari catatan amal kita. Ya, jadi seakan-akan kita tidak pernah melakukan dosa itu. Ya. Itu kalau kita mendapatkan al-afu. Makanya ketika Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang harus saya baca kalau saya bertemu dengan malam Lailatul Qadar? Bacalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sama-sama memohon ampun, memohon maaf dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan al-afu ini, ya, selain dosanya diampuni, catatannya dari buku catatan amal juga tidak ada. Sehingga nanti ketika mendapat catatan amal itu dia senang. Jadi saya orang soleh ternyata, tidak pernah melakukan kesalahan. Padahal kesalahannya sudah dihapus catatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sangat mungkin kita lupa dengan kesalahan-kesalahan kita, Bapak Ibu sekalian. Siapa yang berani menjamin bisa merunut peristiwa selama 1 tahun? Tidak ada. 1 bulan pun mungkin sudah lupa. Ahsahullah wa nasuh dalam surat An-Najm. Ahsahullah, Allah menghimpun, mencatat seluruh amal kita. Wa nasuh, sementara kita lupa. Kita lupa, baik itu kebaikan, baik itu keburukan. Kadang-kadang kita bukan kadang-kadang ya, lupa ya, dari sifat lupa ini. Kemudian yang diingat itu cuma sekian persennya saja. Di hari kiamat ngerti-ngerti. Makanya orang kafir pun heran ketika mendapat catatan amal dalam surat Al-Kahfi itu kan, ma li hadzal kitab la yughadiru shaghiruna wala kabiruna. Ma li hadzal kitab, buku apa ini? Catatan luar biasa. La yughadiru shaghiruna wala kabiruna. Yang kecil kita kerjakan ditulis, yang besar juga ada. Sementara dia sudah lupa apa yang dikerjakan itu, sudah lupa. Tapi ketika mendapat ini begini. Maka sekali lagi ayat ini benar adanya bahwa manusia itu ada yang, maksudnya dalam kerugian. Maksudnya dia melakukan keburukan dan sedikit kebaikannya bagi muslim. Kalau orang kafir memang rugi total ya, karena dia tidak memiliki iman dan di hari kiamat nanti dia akan termasuk orang-orang yang rugi total, tidak ada kesempatan untuk masuk surga. Sementara orang-orang mukmin itu insya Allah akan mengeluarkan dari neraka setiap orang yang di dalam hatinya ada keimanan seberat biji zarah. Jadi orang mukmin itu insya Allah akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, kecuali orang-orang yang beriman dan benar imannya mestinya. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Iman yang benar itu mencakup berapa unsur kemarin, Pak? Iman dengan lisan kita, dengan hati kita, dengan amal perbuatan kita. 3 ini. Jadi beriman tidak cukup hanya dengan hati. Kalau cukup iman kepercayaan itu tasdikun bil qalbi saja, cukup dengan hati saja, maka iblis itu sudah cukup imannya. Karena dia betul-betul meyakini adanya Allah ya, dan berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Kurang yakin apa begitu kan ya. Tapi iblis melewatkan al-amal bijawari. Dia diperintahkan untuk sujud, menolak. Sujud itu adalah amal dengan jawari, mengerjakan dengan anggota badan kita, ya, perbuatan dengan kita. Demikian juga orang munafik, Allah menaskan mereka masuk ke dalam neraka. Dia tampilannya soleh, lisannya juga soleh, ngomongnya santun dan luar biasa, amal perbuatannya juga luar biasa, tapi hatinya ya mendustakan Allah dan Rasulnya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat
Al-Imran kalau tidak salah, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Kalau nggak ini kan ada bisa. Sungguh orang-orang munafik itu akan berada di kerak neraka yang paling dasar. Kenapa? Karena dia mengkhianat, menipu banyak manusia. Tapi Allah tidak bisa ditipu. Yukhadi'una nas, yukhadi'una Allah wa rasulahu. Mereka menipu Allah dan Rasulnya. Wa huwa khadi'uhum. Padahal mereka sendiri yang tertipu. Jamaah sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala, jadi iman itu iman dengan pembenaran dengan hati, kemudian diucapkan dengan lisan. Anggota badan kita harus mengerjakan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada istilah-istilahan sudah ma'rifat. Salatnya cukup dalam hati. Salat kan doa. Jadi kalau kita sudah doa sudah salat. Memang makna salat itu doa, salah satu maknanya. Jadi kalau kita sudah berdoa, sudah mengingat Allah Subhanahu wa taala, sudah salat. Itu berarti levelnya lebih tinggi dari Rasulullah. Rasulullah saja sudah dijamin surga, dijamin terbebas dari neraka, beliau salatnya masih sangat luar biasa. Kenapa? Karena beliau mencontohkan kepada umatnya bahwa iman itu bukan hanya sekedar keyakinan saja, bukan hanya sekedar ucapan saja, tapi perlu pembuktian. Dibuktikan dengan perbuatan kita, yaitu dengan mengerjakan syariat Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan perintah dan menjauhi larangannya. Dan iman yang benar ini akan kita dapatkan kalau kita mau thalabul ilmi syar'i, menuntut ilmu syar'i, menuntut ilmu agama. Ini pengen imannya kuat, yang dituntut bukan ilmu agama, ya nggak dapat ya. Tidak ada larangan kok menjadi spesialis dalam urusan dunia, tapi jangan lupakan urusan minimal yang harus kita ketahui adalah ilmu agar ibadah, agar iman kita benar, ilmu agar ibadah kita benar, ilmu agar muamalah itu hubungan antar manusia kita itu benar. Muamalah, hubungan antar manusia yang di situ kalau kita tidak tahu ilmunya akan mengakibatkan kezaliman. Pertama ya, ilmu tentang agar akidah kita benar, kita harus mempelajari rukun iman gitu ya. Jadi agar akidah kita benar, sehingga tidak meyakini adanya Nabi ke-26. Iya kan, kalau dia nggak meyakini belajar tentang iman kepada Rasul kan, akhirnya kan nggak tahu Rasul ada berapa. Ada orang ngaku-ngaku Nabi, percaya saja. Ya, berarti kan perlu kan iman dengan belajar tentang rukun iman, tentang hari kiamat begitu, bahwa ada kehidupan setelah kematian dan seterusnya, kepada malaikat, ya, kepada Allah dan Rasulnya jelas tadi ya, begitu. Dengan kitab Al-Quran, mengimani betul tentang kebenaran Al-Quran, ya, tidak meragukan sama sekali. Apa yang datang dari Al-Quran dia yakini, apa yang dilarang dari dalam Al-Quran dia jauhi, yaitu bentuk dari aplikasi iman kita kepada Al-Quran. Kemudian ilmu tentang ilmu agar ibadah kita benar. Ya, berarti utamanya ilmu tentang rukun Islam itu, sholat ya. Sholat, puasa, zakat, haji ya, bagi yang mampu ya, haji. Ilmu dagang itu fardu kifayah. Ilmu dagang itu wajib bagi para pedagang. Kalau yang bukan pedagang tidak terlalu, maksudnya dia fardu kifayah. Ilmu waris juga begitu. Bagi orang yang hartanya banyak harus belajar ilmu waris, karena dia akan membagikan hartanya kepada, ataupun menjelaskan kepada anak-anaknya tentang nanti kalau saya meninggal bagian kamu sekian. Ya. Ilmu dagang ya. Dan kalau ilmu-ilmu yang sifatnya bukan ibadah fardu ain ya, maka bagi yang bersangkutan maka wajib, tapi yang tidak. Makanya Umar bin Khattab itu ketika ke pasar-pasar beliau membawa tongkat. Jangan berdagang di pasarku ini orang yang tidak tahu ilmu.
Kalau ada orang nggak tahu ilmunya berdagang situ digitik sama umatnya. Belajar dulu. Kenapa? Kalau pedagang tidak tahu ilmunya akan mengakibatkan kezaliman, ngurangi timbangan, ngurangi terus harganya dipermainkan atau dia berkata dusta begitu kan. Jual sesuatu atasnya luarnya baik ternyata dalamnya busuk begitu kan. Kalau orang tidak tahu ilmu dagang, tidak jujur dan seterusnya, banyak bersumpah. Tidak boleh berdagang itu banyak sumpahnya, Allah, demi Allah dan seterusnya, tidak boleh. Ya. Dan seterusnya tentang ilmu agar kalau ibadah tadi ya sholat ya sholat. Di sini sudah ada pelajaran fikih Pak ya, bagus dihadiri juga ya, karena itu menjamin ibadah fardu ain kita benar, sholat, nanti puasa, nanti zakat dan seterusnya. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita modal dalam surat An-Nahl ayat 78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Allah mengeluarkan kalian dari perut kalian dalam kondisi tidak tahu apa-apa. Kemudian Allah memberi kalian 3 perangkat: pendengaran, penglihatan, hati, agar kita mendapatkan ilmu. La'allakum tashkurun, agar kalian dengan itu bisa bersyukur. Jadi disyukuri. Masing-masing kita memiliki 3 modal ini. Maka kita juga harus menggunakannya untuk menuntut ilmu syar'i. Kemudian ini kan kemarin sudah Pak ya, jadi saya mengulas saja. Ada satu hadis yang ini sebagai hazar, peringatan kepada kita bahwa memang kita juga harus belajar ilmu syar'i. Beliau Rasulullah mengatakan, Innallaha ta'ala yabghadu kulla alimin bid dunya jahilun bil akhirah. Allah Subhanahu wa taala murka atau marah kepada siapa saja yang alim bid dunya, pintar banget dengan urusan dunia, tapi dengan urusan akhiratnya bodoh. Ditanya rukun iman, tidak tahu. Ditanya rukun Islam, tidak tahu. Coba jangan searching di video-video tentang eksperimen para YouTuber secara acak bertanya kepada siswa-siswi di Indonesia, baik yang seragam biru putih maupun abu putih. Abu putih berarti kan sudah SMA Pak ya? Kamu muslim, iya, sebutkan rukun iman ada berapa? 5, ada berapa? 6. Bingung Pak rukun iman. Sudah levelnya kelas SMA. Harusnya itu sudah lewat. Harusnya sebelum SD itu sudah tahu. Kata seorang pakar pendidikan, Adian Husaini, Dr. Adian Husaini, dia mengatakan lembaga pendidikan yang baik SD dan SMP, kriteria itu adalah baik, adalah lembaga pendidikan yang bisa menyiapkan anak didiknya untuk menghadapi masa-masa dia balik. SD, SMP, karena usia balik itu di SMP atau SMA, meskipun kadang-kadang SD sudah balik. Jadi ciri-ciri lembaga pendidikan yang baik ini tentunya bagi orang muslim Pak ya. Ciri-ciri pendidikan yang baik adalah lembaga pendidikan yang menyiapkan anak didiknya agar mereka sudah siap ketika menghadapi masa-masa baliknya. Ketika dia sudah wajib sholat, tahu tentang ilmu sholat. Ketika dia sudah balik kan sudah wajib sholat, wajib puasa. Kalau yang perempuan haid harus bagaimana? Nah itu kalau sekolah sudah mengajarkan seperti itu, bahkan ada konseling, dipanggili satu-satu, kelas 6, kelas 5 dipanggili satu-satu. Kamu sudah, yang laki-laki ya, ditanya-tanya, kamu sudah mimpi basah belum? Mimpi basah apa Bu Guru? Iya, dipanggil anaknya satu persatu. Sehingga
ini nanti dilaporkan ke orang tuanya, Bu, karena hari ini belum tentu bapak dan ibu di rumah perhatian dengan urusan itu, Pak. Padahal anak kalau sudah balik, dia wajib sholat. Nah, kalau sekolah tidak memfasilitasi ini dan orang tuanya sama-sama cuek, kasihan anaknya. Ditanya, kamu sudah balik belum? Balik itu apa? Balik itu tanda-tandanya begini. Kalau laki-laki ini basah, kamu bisa basah enggak? Ini basah kayak apa, Ustazah? Maksudnya Ustazah, kita kasih tahu, belum katanya. Belum berarti. Ya, bagi jenengan yang punya anak laki-laki di usia kelas 5, kelas 6 SD itu harus diincang terus, yang bangunkan jenengan. Ya betul, ini sudah Pak, mimpi enggak, sudah mimpi enggak. Nah, kalau gitu gak usah ditanya, kalau sudah tahu kamu celanamu basah. Ini apa? Dicoba pegang gimana apa teksturnya. Kamu kok begini, kan nekat biasanya ya. Ya. Oh berarti kamu mimpi basah. Nah, kamu sudah balik, sudah wajib sholat, sudah tidak boleh berjabat tangan dengan lawan jenis. Kalau di sekolahmu biasa berjabat tangan dengan bu guru kalau masuk sekolah, kamu jangan berjabat tangan lagi karena bu gurumu bukan mahram. Jadi banyak sekali hal-hal yang harus dikasih tahu kepada mereka yang sudah balik. Gitu. Yang perempuan juga sama. Saya alhamdulillah anak saya di sekolah yang perhatian dengan itu. Bahkan saya tanya kepada anak perempuan saya, apa yang disiapkan untuk anak-anak yang mau balik di putri. Satu, mungkin jenengan bisa cek ke anak-anak jenengan yang putri di sekolah SD-nya, SMP-nya ada enggak. Di kamar mandi kami itu satu ada pembalut wanita, dua ada celana ganti, celana dalam dan celana luar. Sehingga kalau anak ketika di sekolah datang bulan, tidak malu lagi. Coba cek sekolahan anak-anak jenengan ada itunya enggak. Kalau tidak ada berarti tidak perhatian dengan urusan. Padahal itu penting. Ya. Yang laki-laki juga seperti itu. Ya. Jadi kalau sekolah anak jenengan seperti ini, alhamdulillah berarti sudah bagus. Dan tidak semua sekolahan seperti itu. Saya dulu di sekolah di SMP, bahkan itu SMP punya ormas Islam, tidak ada seperti itunya. Kamar mandi ya, biasa begitu, laki-laki perempuan ya sama saja, tidak ada apa-apanya, kosong. SD apalagi ya. Kalau sekolahan ada sekolah yang seperti itu hari ini, berarti dia perhatian dengan urusan akhirat anak-anak kita. Saya lanjutkan hadisnya. Allah sangat marah kepada orang yang pandai dengan urusan dunia, jahil dengan urusan akhiratnya. Minimal urusan akhirat adalah tadi urusan akhirat, urusan agama yang memastikan akidahnya benar, ya, ibadahnya benar, muamalahnya benar. Tidak harus jadi pakar tafsir, tidak harus jadi pakar hadis, tidak harus jadi pakar akidah dan seterusnya. Minimal yang untuk wajibnya dia benar. Ya, karena ilmu tentang kedokteran juga penting. Ilmu tentang urusan dunia yang lain, tentang arsitek dan seterusnya, itu ya penting. Kalau semua kemudian orang belajar agama yang mau bangun rumah siapa? Gitu. Semua orang belajar agama yang nanti yang jadi dokter siapa? Jadi silakan jadi dokter, silakan jadi arsitek dan seterusnya. Tetapi pemahaman minimal tentang agama kita yang tadi menjadikan akidahnya benar, ibadahnya benar dan muamalahnya benar, itu harus punya. Nah itu minimal. Maka ketika saya tes jenengan tadi saya sampaikan, coba cari di YouTube testimoni dari para YouTuber itu, ngeri Pak. Seragam abu-abu, bahkan anak-anak yang sudah kuliah pun kadang-kadang masih bingung. Ini kan kasihan sekali. Mestinya yang seperti ini sudah selesai di level SD dan SMP, karena itu urusan ibadah ya, yang fardu ain itu tuh sebelum mereka balik harusnya sudah paham, sudah betul. Dan yang kedua, kadang-kadang orang tua juga tidak imbang dalam memberikan asupan ilmu dunia ataupun akhirat.
nggak pintar bahasa Inggris dileskan bahasa Inggris, matematikanya jeblok dileskan matematika dipaksa. Tapi ngaji nggak terlalu pintar, nggak bisa baca Quran, tidak terlalu. Bahkan kadang-kadang anak mau TPA orang penting begitu. Ya. Itu menjelang maghrib hewan peliharaan ayam kucing belum pulang dicari, Pak. Tapi anaknya belum pulang dibiarkan. Padahal itu harusnya mereka siap-siap untuk sholat maghrib. Atas nama rasa sayang dan cinta kepada anak-anak usia SD, usia SMP sudah dikasih motor, pulang sekolah sudah nggak tahu ribanya di mana. Pulang-pulang habis isya ataupun habis atau menjelang jam-jam 9. Nggak ditanya sudah sholat atau belum. Nah, kita akan ditanya di hari kiamat nanti tentang kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kita itu bapak ibu itu bertanggung jawab atas anak-anak kita, dan kita akan dimintai pertanggungjawaban tentang bagaimana kita mensikapi ataupun mendidik anak-anak kita. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga harus menanamkan kepada akhirat kepada anak-anak kita dan juga kepada diri kita, apapun profesi kita, apapun jabatan pekerjaan kita, kedudukan kita, tetap akhirat harus menjadi tujuan utama kita. Maka orang-orang dulu itu ketika bertanya kepada anak-anak yang mungkin baru nikah ataupun sudah berkeluarga, pertanyaannya sambilannya apa? Sambilan itu artinya pekerjaan urusan dunia. Kenapa? Pokoknya itu ibadah. Manusia diciptakan untuk apa, Pak? Ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Pekerjaan utama kita adalah ibadah. Dunia itu sambilan. Bahasa-bahasa orang dulu itu bijak sekali. Sambilannya apa, Dek? Bukan dia PNS kemudian sambilannya yang pekerjaan lain, bukan. Yang dimaksud sambilan itu memang pekerjaan dunia dia apa? Karena tugas utamanya adalah ibadah. Tugas utamanya adalah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengabdi kepada negara, kepada masyarakat itu urusan nomor 2. Yang utama adalah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, maka kata Rasulullah, man kanat fil akhiratu hammuhu, man kanat al akhiratu hammuhu, ja'alallahu ghinahu fi qalbihi wa jama'alahu syamlahu wa atathu dunya wa hiya rahimah. Barang siapa yang menjadikan akhirat adalah cita-citanya, tujuan tertinggi dia, tujuan utama dia, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kaya dalam hatinya, jadi dia tidak merasa fakir. Apapun kondisinya dia merasa cukup, karena dunia ini hanya perantara, utamanya adalah akhir. Wajamalahu syamlahu, urusannya menjadi tertib. Dunianya, meskipun dia miskin, meskipun secara dunia dia kekurangan, tapi hidupnya teratur, tidak semrawut, tidak amburadul. Itu kalau orang menjadikan dunia sebagai tujuan utamanya. Wa atathu dunya wa hiya rahimah, dan dunia akan datang kepada dia dengan enggan, ataupun dunia datang dengan hina kepada dia. Jadi dikejar-kejar dunia bahkan mungkin. Itu kalau orang menjadikan akhirat sebagai tujuan utamanya. Sementara kalau ada orang yang wa man kanat dunya hammuhu, ja'alallahu faqrahu baina 'ainihi wa farraqa 'alaihi syamlahu. Kalau orang menjadikan dunia sebagai tujuan utamanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kefakiran di depan matanya. Urusannya tidak teratur, semrawut terus. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qadarallahu, dan dunia yang datang kepadanya hanya yang sudah ditentukan untuk dia saja. Banyak cerita saya diceritain oleh ada seorang ustadz di Solo Raya. Dia mudir waktu itu, mudir sebuah pondok pesantren. Kemudian dia berkisah bahwa ayah saya itu kiai, punya istri 2. Dari 2 istri itu lahir 27 anak. 90% dari anak-anaknya hafal Al-Quran, Pak. Hafal Al-Quran.
90%, bahkan dia mengatakan hampir seluruhnya. Berarti ketika dia lulus SMA, SMA-nya mondok, dia pengen belajar di Mesir. Bah, saya mau belajar ke Mesir, lanjut ke Mesir. Ya, kapan? Sudah daftar, sudah diterima, tinggal berangkat. Ya sudah, besok dikirimkan paspor sama visanya. Belikan paspor sama visa. Sudah diberikan paspor sama visa. Paspor kan segala lewat ya, visa ditinggal ya. Visa belajar. Kemudian, loh, sangumannya mana, Pak? Kan di sana apa? Kampusnya Al-Azhar nggak memberikan jatah makan ya. Makan sendiri. Kata abahnya, sangu ya. Cicak aja yang nggak hafal Al-Quran bisa makan. Masa kamu hafal Al-Quran takut nggak bisa makan. Bapaknya bilang seperti itu ya. Tapi yang namanya dari Indonesia masuk nggak bawa apa-apa kan ya. Akhirnya dia datangi kakak-kakaknya, mbak-mbaknya gitu. Saya mau ke Mesir, sudah dibikinkan paspor sama visa sama abah. Musta tapi nggak dikasih sangu, katanya minta sangu, katanya cicak aja nggak hafal Al-Quran bisa makan. Kamu hafal Al-Quran takut nggak bisa makan, katanya. Sama mbaknya dikasih. Ya cukuplah untuk bertahan beberapa waktu. Sampai di Mesir itu ternyata sakan tempat tinggal untuk orang luar negeri sudah penuh, Pak. Bingung lagi ya. Sampai sana mau tinggal di mana gitu kan ya. Akhirnya dia jalan-jalan, ada masjid, Pak. Ada masjid, kemudian dia kebetulan mau waktu sholat, saya lupa sholat apa gitu ya. Kemudian dia ambil wudu, kemudian sholat di situ. Setelah itu izin sama pengurus masjid, saya mau istirahat sebentar di sini, boleh deh. Bahasa Arab ngomongnya, Mesir juga bahasa Arab. Akhirnya di sela-sela istirahat itu dia daripada, karena orang hafal Al-Quran murojaah itu, menghafal Al-Qurannya, membaca Al-Quran tanpa melihat pusat, murojaah, menghadap kiblat murojaah. Terus dia mati sama sambil masjidnya. Kamu hafal Al-Quran? Iya. Berapa juz? Semuanya, alhamdulillah. Wah, sama semuanya. Itu zaman tahun-tahun 90-an kan orang hafal Al-Quran belum banyak, Pak. Coba saya tes dulu, nggak percaya masih, Pak ya. Jadi orang Mesir itu nggak gampang percaya. Coba saya tes dulu. Nanti kalau kamu bisa, saya minta di sini ngajari TPA, ngajari anak-anak tahfidz, nanti kamu tinggal di sini, kamu dapat gaji. Akhirnya, ya nggak apa-apa dites lancar, Pak. Dia menghafal Al-Quran sejak SD kan ya, lancar, tidak ada salahnya. Sudah, kamu nggak usah kemana-mana. Itu ada ruang samping masjid. Kamu tinggal di situ, makan kita jamin, kamu kita gaji. Di sini setelah kuliah harus pulang sini ngimami sama ngajar anak-anak Al-Quran, Masya Allah. Betul kata abahnya ya. Cicak aja yang nggak hafal Al-Quran bisa makan, kamu nggak usah hafal Al-Quran nggak bisa makan. Kenapa? Karena abahnya paham betul bahwasanya orang yang dengan hadis ini, orang yang visi-misinya adalah akhirat, maka dunia akan datang kepada dia dengan terhinakan, mengejar-ngejarnya. Tapi kalau orang mengejar dunia, belum tentu dia dapat dunia itu. Kalaupun dia dapat, dia sebatas apa yang dia kerjakan saja. Nah, kalau dia setelah lulus itu, Pak, kemudian setelah lulus sampai tahun 2000, saya ikut waktu itu dia ada pembukaan di pondok pesantrennya, saya hadir itu tahun 2000. Belum 2020 lah, 2018 atau 2019. Beliau cerita bahwa sampai sekarang saya masih ngimami di Singapura. Jadi kalau Ramadan itu dari Indonesia, tapi ngimaminya di luar negeri. Itu selama sebulan itu gajinya sudah pasti sekian. Tapi yang melebihi gajinya adalah salam tempelnya itu, Pak. Jadi semua jamaah itu pengen nyangoni. Semua jamaah yang hadir ikut sholat tarawih di situ tuh pengen nyangoni. Jadi ketika dia keluar dari masjid itu, jamaah baris, Pak. Jamaah baris nyalami sudah salam tempel. Makanya saya pakai jas, katanya sapunya banyak. Blang. Ya memang tujuannya bukan itu ya. Tetapi ini Ini membuktikan hadis ini bahwasanya orang yang tujuannya akhirat, dunia akan datang kepada dia dengan mengejar-ngejar, bahkan di luar dugaannya. Pekerjaannya sebulan imami itu kan misalnya kerjanya ya. Sebulan imami sudah jelas gitu, tetapi di luar itu
datang dengan dipaksa-paksa, nggak mau dipaksa-paksa. Bahkan mereka baris nggak mau kelewat. Jamaah yang laki-laki itu pada baris, nyala, pengen salaman dengan orang soleh, hafalannya banyak, kemudian juga ingin nyamun. Kata dia, hasil salam tempel sebulan itu berlipat-lipat daripada gaji dia ya. Jadi dia dari masjid resminya. Masya Allah. Dan dia sampai sekarang masih itu pernah kita undang juga di pondok kami ya, menceritakan hal yang sama yang dulu pernah diceritakan saya dengar di pondoknya dan diceritakan kepada santri kami untuk memotivasi bahwasanya ya orang yang belajar yang mengejar akhirat ya diantaranya akan diberi kemudahan seperti itu. Meskipun ya kita tidak boleh belajar ilmu tujuannya untuk akhirat, untuk dunia, tidak boleh. Ada hadisnya bahwa kita kalau belajar ilmu harus tujuannya adalah untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh untuk urusan mendapatkan dunia. Itu ya, jadi tambahan bahwa iman yang benar ya tidak akan didapat kecuali dengan kita belajar. Dan wajib hukumnya thalabul ilm, menuntut ilmu itu wajib bagi kita. Ya, karena ini urusan iman, urusannya dengan iman ya pelajaran tentang rukun iman itu kita harus mantap sehingga tidak ada lagi keraguan dan melebar ke yang lain bahwasanya kita juga harus belajar ilmu agar ibadah kita benar, agar muamalah kita benar. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat, dan beramal soleh. Amal soleh itu apa? Sholat itu contoh amal soleh, puasa itu contoh amal soleh, baca Al-Quran itu amal soleh. Maka para ulama memberikan definisi amal soleh ya, bahwa amal soleh adalah ayya amalin au fi'lin au qaulin yardahullahu subhanahu wa ta'ala min ibadihi. Adalah setiap amal perbuatan, baik itu perbuatan badan ataupun perbuatan lisan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, itu amal soleh. Maka orang memberi ceramah begini termasuk amal soleh, karena itu diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Memberi nasihat juga amal soleh. Ya, menyuruh anak untuk beribadah, untuk mengerjakan ketaatan itu juga amal soleh. Dan dia sendiri melakukan ibadah itu maka amal soleh dengan perbuatan. Ya. Dan amal soleh itu ada syaratnya. Perbuatan kita, perbuatan kita, ya, baik itu lisan ataupun amal jawarih kita, itu akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh. Pertama tentunya kalau itu ikhlas dilakukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ikhlas bahwa tujuannya adalah mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Lillah, untuk Allah. Innamal amalu binniyat, segala sesuatu itu amal kita itu bergantung kepada niatnya. Wa innal amalu binniyat, segala sesuatu bergantung pada niatnya, dan setiap orang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Kalau niatnya untuk dunia ya dia dapat dunia saja, kalau niatnya untuk akhirat dia juga akan dapat akhirat. Kemudian yang kedua, kalau itu adalah urusannya dengan ibadah, maka harus sesuai dengan tuntunan contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Harus sesuai dengan syariat ataupun perintah dari Allah dan Rasulnya. Baru itu dikatakan dengan wa amilus sholihat, dia mengerjakan amal soleh. Kalau tidak, ya kalau tidak memenuhi dua kriteria ini, maka itu bukan amal soleh. Misalnya niatnya bukan untuk Allah, kemudian ataupun sudah niatnya bukan untuk Allah, tetapi tidak ada contohnya dari Allah dan tidak ada contohnya dari Rasul dan tidak ada perintahnya dari Allah, maka itu bukan amal. Kata Fudhal bin Iyad, beliau mengatakan, innal amala la yakunu makbulan hatta, amal seseorang itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hatta yakuna khalisan wa shawaban, sampai amal itu adalah khalisan murni dan shawaban dan benar. Al khalis itu adalah
Maka lillah, kalau itu dikerjakan untuk Allah Subhanahu wa taala itu namanya kholis murni. Waswab dan benar adalah makana ala Rasulillah, ala millati Rasulillah. Benar itu kalau sesuai dengan contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu baru amal itu akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, atau itu yang disebut dengan amal soleh. Jadi orang akan terbebas dari keraguan kalau dia beriman, dua beramal soleh. Amal soleh itu sudah mulia. Amal soleh itu definisinya adalah segala sesuatu perbuatan lisan ataupun anggota badan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan itu akan dikategorikan amal soleh kalau memenuhi dua syarat, ikhlas dan sesuai dengan contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalil-dalilnya banyak. Wa ma'atakum rasuluhu fakhuduhu wa manahakum anhu fantahu. Apa yang datang kepada kalian dari Rasul maka ambillah, kerjakan kalau itu perintah. Wa manahakum anhu fantahu, dan apa yang dilarang maka tinggalkan. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Qul, katakan oleh Muhammad kepada umat Islam, in kuntum tuhibbunallaha, kalau kalian mencintai Allah maka fattabi'uni, maka ikutilah aku, mengikuti Nabi Muhammad. Jadi itu sudah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari Nabi, man amala amilan laisa alaihi amruna wa huwa raddun. Barang siapa yang mengerjakan suatu ibadah tidak ada contoh dari kami, maka ibadah itu tertolak. Dan tidak malu amil sholihat. Tidak ada, Pak. Maka wasobil hati mana ini? Dilanjut apa sudah? Lanjut sudah ya, sampai ada selesai ya. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Saling menasehati dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Nah, ini juga penting bahwa seorang muslim itu biar dia terbebas dari keraguan, dia harus menjadi seorang muslim yang memiliki jiwa kritis, peka terhadap lingkungannya. Bukan hanya soleh tapi muslim. Bukan hanya dia soleh tetapi muslim itu, kalau orang soleh itu soleh untuk dirinya sendiri. Kalau muslim itu dia soleh sekaligus peduli, berusaha agar lingkungannya juga menjadi soleh. Dia menerapkan prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Dia tidak egois, tidak hanya yang penting saya masuk surga, yang lain masuk neraka terserah. Kenapa? Karena innamal mu'minuna ikhwah. Orang Islam itu bersaudara. Dan idealnya saudara itu peduli dengan saudaranya. Kalau dia bahagia, bagaimana saudaranya bisa bahagia? Kalau dia ingin masuk surga, maka ajaklah saudaranya juga masuk surga. Jangan dibiarkan saja. Itu seorang muslim itu seperti itu. Ya. Makanya di dalam surat Al-Anbiya ayat 76 Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqun. 67 maaf ya. Al-Anbiya ayat 67. Maaf salah. Az-Zukhruf didengar dulu. Az-Zukhruf ayat 67. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Orang yang berkasih sayang di dunia, sebagian yang lain menjadi musuh yang lainnya kecuali orang-orang yang bertakwa. Ini Imam Ali radhiyallahu anhu ketika menafsiri ayat ini, beliau bercerita ada dua orang yang bersahabat di dunia ini. Ada dua, berarti 4 pasang. Ada 2 pasang sahabat. Yang satu pasang sahabat yang satunya ini dia tidak peduli dengan saudaranya. Justru dia sering mengajak saudaranya untuk mengerjakan kemungkaran. Ya. Kalau saudaranya mau mengerjakan kebaikan dilarang, malah diajak mengerjakan kemungkaran. Singkat kata, ketika saudaranya di dunia, temannya ini, teman karibnya meninggal dunia, ya, kemudian melihat apa yang Allah berikan berupa siksa, maka dia berkata, wahai Allah, saya di dunia memiliki seorang teman. Teman inilah
yang selalu memotivasi saya untuk mengerjakan keburukan-keburukan dan mencegah saya dari mengerjakan kebaikan. Maka ya Allah, jangan wafatkan dia kecuali dia wafatnya seperti saya dan mendapatkan apa yang saya dapatkan. Sudah meninggal masih dari itu dengan semuanya. Sebaliknya kalau di dunia ini ada dua orang sahabat yang saling nasihat mengasihati dalam kebenaran dan kebaikan ini. Waktunya sholat jamaah, ya sholat jamaah, lagi futur ngaji, diajak ngaji dan seterusnya begitu ya. Dan dari persahabatan ini dia menjadi soleh, meninggal dunia. Maka ya Allah, saya di dunia memiliki seorang sahabat, saya bisa berdiri gini karena sahabat saya. Maka jangan wafatkan dia, maka lindungilah dia Allah, dan jangan wafatkan dia kecuali dia mendapatkan apa yang saya dapatkan. Masya Allah. Didoakan Pak oleh teman-teman solehnya yang sudah meninggal dunia. Maka kata Imam Ali, ketika nanti dia bertemu di akhirat, dipertemukan ini tak saudara mulia, maka dia mengatakan, nikmal inilah teman terbaik saya. Ini teman terbaik saya. Nah, itu saudara, maksudnya itu saudara yang tidak ada ikatan nasabnya. Artinya lebih dari itu lagi, bapak dengan anak, suami dengan istri, bapak dengan anak, ibu dengan anak, harusnya lebih lagi. Harusnya lebih lagi, tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabrnya harusnya lebih kencang lagi. Kenapa? Karena selain ikatan persaudaraan Islam, itu juga ada ikatan darah, ada ikatan hak dan kewajiban yang harus ditunaikan. Seorang suami berkewajiban mendidik istrinya, dan istri berhak mendapatkan didikan dari suaminya. Anak-anak juga begitu, berhak mendapatkan didikan dari orang tuanya. Orang tua berkewajiban mendidik anak-anaknya. Jadi lebih erat lagi, maksudnya lebih kencang lagi tawasau bil haknya antara keluarga. Dan kadang-kadang justru orang-orang itu dengan keluarganya enggan, ewu perkewu, ya. Mendakwai kakaknya itu ewu, tapi dia dakwah di mana-mana. Tapi giliran mau menasehati saudaranya, kakaknya, adiknya itu mau perkewu. Takut kalau dinasehati terus mental, persaudaraannya terus renggang. Padahal mereka kalau dinasehati kemudian pertama, kalaupun itu renggang, kewajiban kita sebagai saudara sedarah sudah gugur mengingatkan, sebagai saudara satu juga sudah gugur mengingatkan. Yang kedua, kan kita tidak tahu renggang apa tidak. Justru kalau dengan kita nasihati malah menjadi orang soleh kan. Kita bukan hanya sama-sama di dunia, tetapi sama-sama di akhirat, sama-sama masuk ke surga. Jadi jangan takut ya untuk mendakwai keluarga, bapak, ibu, ataupun kakak. Tidak apa-apa mereka benci kepada kita di dunia ini gara-gara rewel ngomong terus masalah sholat, masalah puasa, tapi nanti mereka akan berterima kasih di akhirat. Alhamdulillah kamu ingatkan dulu kita di dunia. Sebaliknya, kalau orang yang harusnya berkewajiban menasehati anaknya ataupun menasehati istrinya dan seterusnya, membiarkan mereka, maka kata Allah dalam surat Az-Zukhruf ayat 67 itu, dulunya berkasih sayang, di akhirat menjadi musuh. Istri memusuhi suaminya, anak-anak memusuhi orang tuanya. Kenapa? Dibiarkan ketika di dunia. Ya Allah, saya begini karena ayah saya tidak peduli dengan agama saya. Yang dikejar dunia, kamu biar begini-begini. Selesai sekolah langsung kerja dan seterusnya, biar sukses dunia. Tapi akhirat tidak dipedulikan. Mau ngaji aja tidak boleh. Saya begini gara-gara orang tua saya. Anak memusuhi orang tua, istri memusuhi suaminya. Kalau dulu di dunia tidak memberikan hak dan kewajibannya tentang urusan akhirat, tentang urusan kewajiban akhirat, maka jangan segan-segan para suami, gak usah takut-takut lagi ya untuk menasehati istrinya. Ini kewajiban saya sebagai seorang suami, kamu harus begini. Kepada anak juga begitu. Daripada saya nangis di akhirat, mending saya nangis di dunia. Daripada kamu nanti memarahi saya di akhirat, mending kamu marah di dunia, menganggap saya rewel atau seperti seterusnya, tidak masalah. Tapi kewajiban saya sebagai seorang ayah, seorang ibu kepada anak sudah saya tunaikan. Begitu. Itu
tentang watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Kalau tidak seperti itu rugi. Ruginya di akhirat nanti akan dituntut begitu ya. Di akhirat nanti akan kehilangan anggota keluarganya. Bahkan mungkin akan diseret oleh anak-anaknya, kan ada riwayat seperti itu. Ketika Umar bin Khattab diaduin oleh seorang bapak, Umar, saya punya anak durhaka. Umar tidak terima begitu saja. Mana anakmu, suruh sini. Kamu kenapa durhaka? Bukan hanya saya yang durhaka, wahai Umar, ayah saya juga durhaka. Nah, kok bisa ada orang tua durhaka? Iya, ya. Karena orang tua saya ini, ya, dulu ketika mau menikah, dia tidak perhatian dengan agama wanita yang akan dinikahi. Ibu saya itu adalah seorang budak yang peminim agama dan dunia. Yang kedua, orang tua saya tidak pernah mengajari Al-Quran kepada saya. Padahal hukum orang tua itu wajib mengajarkan agama kepada anaknya, termasuk Al-Quran. Yang kedua, orang tua saya itu memberikan nama kepada saya Sa'sa'i. Poso saya dikasih nama Jual. Jual itu apa? Jual itu hewan yang suka nyurung-nyurung kotoran itu. Hewan yang suka nyurung-nyurung kotoran. Di mana baktinya orang tua kepada saya? Wah, benar kamu juga durhaka sama anak kamu. Jadi wajar anak kamu kemudian durhaka seperti ini, kamu saja nggak perhatian dengan agama dan bibit apa? Kalau nyari istri jadinya bibit, bobot, bebet, apa inilah ya. Jadi mencari istri itu kan begitu. Agama Islam aja memerintahkan cari yang cantik, yang kaya, yang nasabnya bagus. Yang keempat, yang akhlaknya bagus. Utamakan yang keempat ini. Kalau akhlaknya sudah bagus, insya Allah bahagia. Boleh mencari yang pertama yang memiliki kriteria cantik, kemudian kaya, keturunan mulia, kemudian solehah. Monggo cari kalau ada. Minta tolong kepada orang seperti itu. Mas, kalau ada sudah tak ambil sendiri, ngapain bagi kamu istri? Lah ya ngapain bagi kamu, kalau ada tak ambil sendiri deh. Jadi begitu ini Bapak sekalian, bahwa watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, bahwa saling menasehati dalam kebaikan dan kebenaran itu adalah penting sekali, baik dalam hidup berumah tangga ataupun hidup bermasyarakat. Saya contohkan terakhir hadis tentang amar ma'ruf nahi munkar. Rasulullah mencontohkan amar ma'ruf nahi munkar itu, orang yang biasa amar ma'ruf nahi munkar itu diibaratkan seperti orang yang naik satu perahu. Perahu itu ada dek pertama, kedua, ketiga ya. Kemudian orang-orang yang berada di dek paling bawah itu kalau mau minum harus ke atas, kalau mau butuh air harus ke atas. Maka daripada bolak-balik ke atas, kita kan di laut, samping kita ada air, lubangnya jangan akan keluar air. Maka kalau yang di atas diam saja, seluruh perahu akan tenggelam. Nah, orang yang hidup di masyarakat pun seperti itu. Kalau orang-orang yang tahu agama, orang-orang yang soleh diam saja melihat kemungkaran di kanan kirinya, nah, dia juga nanti akan diseret oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hari kiamat gara-gara tidak amar ma'ruf nahi munkar. Kata Rasulullah SAW, as-sakit, orang yang diam dari anil munkar, dari kemungkaran, huwa syaitun akhras, dia adalah setan yang bisu. Orang yang mendiamkan kemungkaran yang terjadi di sekitarnya, dia adalah setan yang bisu. Maukah kita disebut sebagai setan yang bisu? Mau, Bu? Maksudnya tidak mau, maka silahkan amar ma'ruf nahi munkar semampunya, sesantunnya. Jangan langsung menasehati. Ya, ada adabnya sih, termasuk menasehati sedikit saja. Bahwa menasehati orang itu ada adabnya, termasuk tidak langsung menjatuhkan orang di depan masyarakat, di depan halayak ramai. Kamu jadi orang harus begini-begini. Bukannya kemudian jadi orang soleh, malah makin bandel. Aku wis kadung elek sisan wae. Nah, kan begitu kan ya. Usul semua kabeh ngerti aku elek sisan wae. Ada sahabatnya Imam Ahmad bin Hanbal, santun sekali dalam nasihat seorang.
sedang lewat kemudian melihat sahabatnya yang namanya Harun, sama-sama ulama, sedang mengajar di siang hari di tempat terbuka, murid-muridnya kena panas, dia berteduh. Maka di malam hari Imam Ahmad itu datang ke rumahnya jam tengah malam lah, tahu kalau ini belum tidur, duduknya juga pelan-pelan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Ahmad. Ahmad siapa? Kan Ahmad banyak ya. Ahmad bin Hanbal. Subhanallah, Syekh kenapa datang sini? Kalau butuh sesuatu saya akan datang ke rumahnya. Jangan keras-keras, nanti anak istriku bangun, nanti tetangga tahu. Ada apa sih? Tadi saya lewat, kamu sedang ngajar, murid-muridmu kepanasan, kamu iup. Lain kali jangan seperti itu. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain nggak tahu bahwa Imam Ahmad menasehati itu. Coba waktu itu dinasehati, jatuh harga dirinya di depan murid-muridnya. Mas, kalau ngajar itu murid kepanasan, kamu ya kepanasan. Malu kan sama murid-muridnya. Nah, itu. Jadi nasehati juga ada caranya, ada adabnya. Silakan dipelajari akhlaknya. Bukan yang penting amar ma'ruf nahi munkar langsung labrak depan orang banyak. Itu bukan nasihati, namanya menjatuhkan. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian yang dapatkan kita pelajari pada kesempatan malam hari ini, semoga menjadi manfaat bagi kita semua. Apabila ada salah kami mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.